Hai teman-teman semua, selamat datang kembali. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita. Nah, ceritanya di tengah malam. Sekarang ini jam 10, walaupun sudah malam, di sana itu masih ada sinaran matahari karena sudah musim panas. Apa kabar kalian semua di sana? Jangan lupa jaga kesehatan, semangat di setiap harinya, dan bahagia selalu. Nah, hari ini kita akan ngobrol online, ngobrolnya sambil kemulan. Tadi tuh mau pakai ini aja tapi nggak bisa, kulitnya nggak cocok. Sekarang suhunya 16, tadi siang suhunya 18. Itu lihat di sana, itu gunungnya itu masih ada sinaran matahari. Jika kita ngobrolnya di dalam rumah tidak perlu pakai lapisan, cukup kaos ini saja. Dan hari ini kita pakai kaos spesial, kacamata spesial, karena bulan ini lagi musim Piala Dunia. Norway ikut ke Piala Dunia. Vlog hari ini spesial teman-teman, sudah lama sekali kita nggak belanja oleh-oleh khas Norway. Jadi hari ini semua yang kita beli khas Norway untuk oleh-oleh dibawa ke luar negeri. Matahari tenggelam jam 11 malam. Jadi malam hari itu tidak ada gelap, cuman remang-remang. Nah, bulan yang sudah lewat saya pernah bikin vlog tentang di rumah kita itu ada tamu. Jadi vlog hari ini itu sambungannya. Dan tamunya itu nginap di rumahnya kita 1 minggu. Jadi beberapa hari sebelum tamunya datang, kita nyiapin kamar buat tamunya dan belanja makan buat harian. Karena kita wajib menanggung makanan tamunya. Tamunya itu dari luar negeri, turunnya di bandara internasional di Norway. Kemudian dari bandara ambil kereta api menuju ke rumahnya kita, lalu kita jemput. Dan dia, si tamu itu bilang sendiri sewaktu di kereta api menuju ke kotanya kita tinggal itu ya, penumpang di dalam kereta api itu beda banget dengan penumpang di negaranya dia. Katanya di dalam kereta api itu walaupun ada orang tapi itu tenang, sunyi gitu loh. Cara ngomongnya juga tidak keras. Kemudian sudah di rumahnya kita, lalu keesokan harinya itu turun salju. Jadi ini buat pertama kalinya dia tinggal di rumah yang turun salju langsung dari langit. Karena waktu itu masih musim winter teman-teman, tapi musim winter yang sudah terakhir gitu loh. Pas kami sarapan bersama, mata dia itu keluar ngelihatin salju. Karena di negaranya dia, di kota tinggalnya dia itu ya tidak pernah turun salju. Nah, selama tinggal di Norway 1 minggu itu ya setiap harinya ada aktivitas. Aktivitasnya itu menjadi turis dalam kota dan juga menjadi turis di luar kota. Tempat yang dikunjungi itu museum, sungai, dan mereka renang, lalu masuk ke sauna. Nah, masuk ke sauna itu tidak gratis teman-teman, melainkan bayar dan juga mancing, main bola. Di keseharian saya jika tidak ada tamu itu saya tidak ada nyiapin sarapan ataupun bekal untuk cowok dua, itu tidak ada teman-teman. Mereka bikin sendiri karena ada tamu. Jadi pagi-pagi sekali saya nyiapin sarapan dan bekal untuk cowok dua. Tamunya itu dari negara Spanyol teman-teman. Nah, dia ke Norway itu tidak sendiri, melainkan satu grup semua murid sekolah gitu loh dan beberapa guru. Dan mereka ke Norway itu belajar sambil liburan. Gurunya juga nginap di rumahnya orang, jadi berpencar-pencar gitu loh. Nah, sebelum keluar rumah terlebih dulu mereka sarapan di rumah dan juga bawa bekal dari rumah. Jika bekalnya tidak cukup, mereka beli di luar. Sedangkan makan malamnya lebih sering makan malam di rumah. Di saat makan siang, makan malam atau makan di luar itu ya yang bayarin Aldo teman-teman. Jadi kami ngasih uang ke Aldo. Jadi kami sebagai orang tua ngasih uang ke Aldo. Nah, jadi vlog hari ini itu vlog pertama kalinya keluarga Moda Norway mempunyai tamu yang tidak dikenal nginap di rumah satu atap gitu. Sebenarnya kan sudah lewat ya, tapi tidak apa-apa ya teman-teman, saya ceritanya sekarang ini. Nah, sebelum mereka datang ke Norway, satu kelasnya Aldo dan juga beberapa guru itu sudah pergi ke negara mereka, ke kota mereka, dan Aldo nginapnya itu di rumah anak remaja yang nginap di rumahnya kita ini. Jadi pertukaran gitu loh. Bedanya sewaktu Aldo di sana itu dia hanya makan sarapan saja. Makan siangnya itu sudah disiapin oleh pihak sekolah. Sedangkan mereka datang ke Norway, makan sarapan, makan siang, dan makan malam itu kita yang nyiapin dan tidak ada bantuan dari sekolah. Jadi aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga itu kesibukannya lebih banyak dari sebelum ada tamu gitu loh. Nah, saya masakin menu khas Norway
Norway seperti ikan paus, daging rusa, pizza Norway, bakso dan lainnya. Dia bilang makanannya enak banget. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia ngomong matur nuwun, tapi selanjutnya orang enek matur nuwun atas makanannya. Padahal satu meja. Nah, di saat keluarga muda Norway makan bareng, dari awal sampai sekarang tidak lupa, tidak bosan ngucapin terima kasih atas makanannya. Enak banget, jadi kenyang gitu. Di saat keluarga muda Norway makan bareng, entah itu keluarganya kita saja ataupun keluarga besar makan bareng itu ya, dari awal sampai sekarang itu tidak lupa, tidak bosan ngucapin terima kasih atas makanannya. Enak banget, jadi kenyang gitu teman-teman. Jadi itu merasa aneh, apalagi orang yang tidak dikenal makan bersama kita satu atap gitu loh. Dan sewaktu makan bersama anak-anak Norway dan anak-anak Spanyol di restoran itu ya, itu ditegur oleh pekerja resto untuk mengurangi volume suara gitu loh. Tapi mereka tidak peduli, masih saja itu sampai 2 kali atau 3 kali ditegur datang ke meja untuk mengurangi karena itu mengganggu tamu yang lain. Tapi mereka tidak peduli teman-teman, sampai anak-anak Norway itu nggak enak sendiri. Nah, jadi teringat ada yang sudah dikasih tahu tuan rumah rutinitas yang punya rumah, jam tidur dan nggak boleh berisik karena akan mengganggu tidur keesokannya itu kan pada kerja. Nah, rata-rata di Norway itu suami istri pada kerja, malah ada yang mandinya tengah malam, tidurnya lambat dan ngobrolnya itu ya mbak di rumah sendiri kencang, sedang semua sudah pada tidur. Jadi keesokan harinya orang tuanya ngasih tahu ke gurunya, gurunya ngasih tahu ke gurunya, dan para murid guru itu nginapnya berpencar. Jadi satu anak itu nginapnya di satu rumah gitu loh. Jadi teringat ada salah satu anak HP-nya itu jatuh, rusak, pecah, mati. Dia dipinjamin HP oleh anak yang rumahnya diinapi itu loh. Kemudian HP-nya dikembalikan. Nah, tapi tidak ada ucapan matur nuwun. Lalu anak yang punya HP itu jadi merasa aneh gitu loh. Dan juga setelah mereka pulang itu ya, kamar mandinya itu ada bau-bau pesingnya gitu loh. Karena kita kan pasti sangat hafal dengan kamar mandinya kita kan. Dan juga sewaktu tuan rumahnya punya anak ini pergi olahraga, tamunya tidak mau ikut, jadi dia di rumah. Nah, sewaktu dia di rumah, dia ada call ke orang tuanya, lalu melaku ke lantai siji, ke lantai loro, ngasih lihat ke ortunya semua isi rumahnya. Kulkas pun dibuka, ngobrol di depan kulkas. Sedang salah satu ortunya itu ada di lantai telu, dikira dia di rumah dewe. Karena dengar obrolan, lalu turunlah ke dapur. Nah, dia tahu ada yang turun, dia naik ke atas, lalu dia bilang ke ortunya, "Dadah." Seharusnya kan dia harus bilang dulu, "Boleh kasih lihat ke ortuku enggak?" Ataupun bilang, "Hai, ortuku mau kenalan." Ataupun bilang hai ke ortunya, atau ortunya mau kenalan gitu kan. Jadi menghargai yang punya rumah. Ortune pun juga ngono, seharusnya ortunya bilang ke anaknya gitu. Jadi tidak etis, tidak sopan menunjukkan rumah orang tanpa izin. Apalagi sudah dewasa, seharusnya tahu toto kromo di rumah orang yang bukan saudara, bahkan tidak kenal. Kenalnya karena dari sekolahan. Nah, jadi teringat anakku punya teman berganti-ganti dan punya sahabat. Setiap ke rumah pasti tanya dulu mau minum. Jika makan sesuatu pasti mereka tidak lupa bilang terima kasih. Nah, sebelum murid Spanyol datang ke Norway itu ya, murid Norway sudah pergi ke Spanyol duluan teman-teman juga 1 minggu. Waktu itu pas lebaran, dan selama anakku di sana 1 minggu kami telepon 1 kali di dalam kamar. Waktu itu jam mau tidur dan teleponnya sekitar 30 menitan saja. Dan sebelum anakku terbang ke Spanyol bersama satu kelasnya itu, anakku sudah kuwanti-wanti, jangan lupa bilang terima kasih. Iya, saya sudah selalu gitu mama, di rumah orang juga selalu begitu, di rumah pun saya sudah begitu gitu, anakku bilang gitu. Walaupun dia sudah dewasa, setiap makan bareng itu ya pasti tidak lupa bilang terima kasih atas makanannya. Dan juga saya bilang ke anakku, jika dia bohong ke orang tuanya, berarti kamu bohong ke dirimu sendiri, karena orang tuamu itu tidak bisa melihat di saat kamu di luar. Jadi lebih baik bercerita, bilang, tanya ke orang tua apa yang mau dilakukan, apa yang sudah dilakukan di luar, karena itu lebih baik. Dan anakku jawab, iya mama. Dan sewaktu tamunya tinggal bersama kami 1 minggu, pasti makan bersama
bersama satu meja teman-teman, sedangkan anak kami sewaktu makan malam di sana makannya tanpa ortunya. Padahal itu ortunya ada, soalnya saya tanya ke anakku dan makannya apa adanya. Alhamdulillah waktu di Spanyol anakku dikasih makan. Nah, kita kembali ke Norway. Di setiap harinya sewaktu tamunya tinggal bersama, sewaktu bikin bekal itu ya Aldo yang bikinin teman-teman. Lalu saya suruh Aldo biar dia yang bikin sendiri. Jadi bikin bareng-bareng gitu loh. Anak kami itu orangnya nggak banyak cerita, sedangkan tamunya ini lebih banyak cerita, lebih banyak ngomongnya. Dan tamunya bilang sendiri, anak remaja di kotanya itu ya di akhir pekan itu pergi ke klub atau bar sampai pagi, padahal umurnya belum ada 18. Kata dia itu memang begitu, jadi pulangnya itu matahari terbit. Nah, kalau anak kami dan teman-temannya di saat libur sekolah tidak ada kegiatan, mereka lebih suka nonton film di gedung film atau nonton film di rumah, main game. Jika main ke rumah sahabatnya itu ya jam 12 malam itu sudah pada pulang, paling lambat itu jam 1 malam, tapi itu di akhir pekan. Nah, orang tuanya pada jemput gitu loh, jadi nanti diantar, kemudian nanti dijemput, tergantung rumahnya jauh enggaknya ya. Kalau deket gitu mereka naik sepeda. Anak kami kan sudah besar, tapi dia belum pernah ke klub, bar, dan juga tidak ada kepikiran, dan juga belum tanya ke saya, mama saya mau ke sini, belum tanya teman-teman. Saya sangat bersyukur anakku dikelilingi orang-orang yang tidak ribet, tidak aneh-aneh, walaupun temannya itu semua anak-anak asli Norway, tapi pergaulan mereka itu sederhana dan apa adanya. Jadi ini pengalaman pertama kalinya buat anak kami, kami, dan bisa jadi ini bakalan yang pertama dan yang terakhir. Nah, murid Norway ke Spanyol dan murid Spanyol ke Norway itu di musim menjelang musim semi, jadi udaranya masih seperti musim winter, dan anak-anak yang pergi ke luar negeri untuk pertukaran pelajar itu nggak hanya di sekolahan Aldo saja, melainkan seluruh Norway, tapi berbeda negara gitu loh. Ada di salah satu sekolahan itu ya, muridnya itu nginapnya tidak di rumah orang, melainkan di sekolahan. Bagi saya itu ya malah enak nginap di sekolahan teman-teman. Nah, jadi kita belanja oleh-oleh khas Norway itu dikasihkan ke tamunya untuk dibawa pulang ke negaranya. Nah, jadi setelah tamunya pulang, bersihin kamarnya, ganti semua, disedot debu, dicuci, apalagi kamarnya itu langsung dicuci pakai sabun spesial, disikat, disiram pakai air panas, dan yang nyuci itu bukan istrinya melainkan suaminya. Jadi nyiram kamar mandi itu wajib pakai air panas, jadi kamar mandinya kembali ke semula. Dan saya sudah banyak sekali liburan di kota Spanyol, di Barcelona, di Marbella, di apalagi tuh ya, sudah lupa. Anak yang nginap di sini katanya cewek-cewek Norway itu cantik-cantik sekali. Terus dia hai sama cewek itu, ceweknya hai juga, tapi nggak ada lanjutan, bener-bener cantik-cantik. Dia sendiri yang bilang kalau di kotaku itu ceweknya. Nah, sekarang ini bulan Juni dan kita belanja oleh-olehnya itu di bulan April. Bagi kalian yang sudah nonton pasti ingat bulan April itu di rumahnya kita ada tamu, pengalaman baru. Akhirnya ingat nyamuk. Sekarang sudah mulai ada nyamuk ini. Nanti Juli, Agustus, September itu ada nyamuk. Lalat nggak begitu banyak sih, di dalam rumah belum ada lalat, nggak bisa masuk kecuali pintunya dibuka. Nah, ini dikeluarin karena sudah nggak begitu banyak bunga-bunga itu, debu-debu bunga masih ada sih tuh di meja. Besok nggak hujan, besoknya nggak hujan. Nah, jadi ceritanya hari ini dari bulan April dan sekarang Juni. Han syns det er så gøy at Ini botol bekas minuman semalam anak-anak remaja. Satu botol harganya kaleng deng 2, sama tamunya dibawa pulang. Kata tamunya dia belum pernah menjual botol, dia mau bawa ke supermarket dijual.
Nah, di vlog hari ini spesial karena hari ini kita belanja serba khas Norway. Tarat. Ini jajanan Norway. Ini renyah, enak sekali teman-teman. Tapi sudah lama sekali ya kita nggak beli jajanan seperti ini karena anakku sudah lama juga nggak beli jajan sebanyak dulu waktu SMP, SD. Beli jajannya itu marem karena beli jajan sekaligus untuk akhir pekan hari biasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu tidak ada makan jajanan. Cowok dua itu makan jajannya hanya di akhir pekan saja. Kalau kita makan jajan kalau mau saja, dan saya nggak suka jajanan teman-teman, jadi mau beli gitu. Jadi nggak harus kalau cowok dua. Dulu anakku itu harus teman-teman akhir pekan itu beli jajanan banyak banget. Sekarang SMA sudah berkurang, dia sendiri, bukan saya yang jangan makan jajan banyak, jangan beli ini, enggak. Dia sendiri yang berhenti. Enggak berhenti sih beli tapi enggak sebanyak. Ini juga khas Norway, keju warna coklat pramuka. Seperti baju pramuka waktu SD. Kemudian ini juga ini produk dalam negeri. Sudah lama sekali nggak makan ini. Kalau yang ini sering. Tarat! Ini juga, ini enak banget teman-teman ini. Ini nggak ada rasanya. Ikan makrel khas Norway. Semua khas Norway. Ini sama sebenarnya makrel. Di Norway makrel banyak sekali teman-teman. Apalagi di saat musim panas itu ya, seger-seger. Musim gugur, salju, dan musim semi tidak ada. Sampai sekarang tidak ada makrel seger. Adanya beku. Jadi kalau mau makan makrel segar itu di musim panas saja. Ini yang besar. Ini untuk kita ini beli 2 sekaligus untuk musim panas. Karena ini 30%, jadi sekaligus beli 30. Mumpung kan 30%, bayangkan. Daripada nanti butuh terus nggak ada diskon kan. Ini kan bisa disimpan. Ini juga 30%, kan hemat banyak. Seneng aku kalau ada hemat-hemat. Tapi yang ini nggak ada hemat ini. Ini nggak pernah ada diskon ini. Ini untuk mataku. Jadi hari ini nih, ini semua punya kita teman-teman. Mana ada suamiku tuh nggak ada yang untuk mata, untuk lipstik, untuk muka nggak ada. Untuk rambut itu cuman sampo saja. Kalau kita sampo, conditioner, minyak, kemudian minyak wangi. Jadi cewek itu ribet ya. Ini keju khas Norway. Keju terbaik di dunia tahun 2023-2024. Pernah makan 1 kalinya aku. Nah ini juga sosis rusa. Ini juga untuk hadiah. Ini buat pertama kalinya saya mau pakai untuk mata ini, nyoba. Belum pernah pakai krim mata itu, belum pernah. Ini baru mulai. Ada 3 macam. Juga produk Korea. Ada 3 yang apa itu, yang merah. Itu lebih mahal. Ini berapa ya, lupa aku. Harganya lupa, aku nggak ingat. Tapi yang merah itu lebih mahal. Aku mau nyoba ini dulu, gimana reaksinya. Pemuda apa ada ini? Nggak ada. Suamiku cuman sabun, minyak wangi, pasta gigi, sampo. Sudah itu aja. Deodoran ya. Udah itu aja. Ini juga khas Norway. Ada 4 macam atau 3 macam ya. Karamel, kacang, apalagi ya lupa aku. Lihat ini. Lucu. Tas kunci juga bisa. Kunci sepeda juga bisa. Lucu ya Allah. Nah, hari ini beli untuk ini. Lucu, lihat ini. Ini bling-bling teman-teman. Lucu. Mumpung 30%. Nah, ini buat bawah mata. Dulu saya pernah beli, selama di Norway beli seperti ini nih. 2 kali apa berapa ya? Nggak telaten aku pakai seperti ini nih. Mumpung ini 30%. Itu yang lama harus dibuang karena sudah lama sekali. Lebih dari 5 tahun nggak habis-habis. Ini yang hijau tadi kita coba. Jadi 30% itu berapa ya? Seperti ini tahannya lama sekali teman-teman. Pernah saya beli buat pertama kalinya sekitar 17 tahun yang lalu atau 16 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih ada. Untuk ini loh. Ini apa ini ya? Lupa aku. Warnanya juga mirip-mirip seperti ini. Saya jarang sekali pakai makeup. Yang aku maksud, yang aku pakai itu cuman foundation, moisturizer gitu loh. 40%. Terus aku SMS beliau kan kerja. Kita ini di rumah sendiri setiap hari. Ini nih hotel ini nih. Nanti ada tamu 2 datang. Setiap hari. Tamunya pagi-pagi pergi, nanti pulang hanya tidur saja, makan terus tidur. Sekitar 90-an kayaknya ini. Tapi nggak begitu tebal, cocok untuk musim semi, musim panas, musim gugur cocok.
musim salju nggak cocok ini, harus pakai 2 untuk bersama. Ini yang makan cuman rata-rata aku, teman-teman anakku mungkin makan cuman 3. Suamiku nggak mau makan itu, suamiku maunya apel. Ini untuk mandi ya. Jadi yang lebih banyak itu kita, teman-teman. Ya lucu ya. Nah ini mungkin sekitar 2 bulan habis untuk mataku. Seperti apa ya? Ini loh lucu, ya Allah lucu. Aku punya boneka seperti ini, nanti aku mau bawa ke sini. Itu aku belinya di mana dulu ya? Dapat hadiah itu kayaknya dulu, Minnie Mouse dan Mickey Mouse. Jangan rusak nanti, nggak bisa dikembaliin. Oh sudah sobek. Seperti apa sih? Oh nggak kelihatan krimnya. Ini warnanya lain, nggak bisa kelihatan tuh ya. Makanya pagi atau malam atau sore, for internal use only. Kita lihat yang di sebelah sini, mungkin ada caranya. Kalau seperti ini nggak kelihatan, teman-teman, aneh. Mana ini? Banyak sekali ini. Kita pahamnya hanya 2 bahasa. Nggak ada. Kok seperti ini kelihatan, kok seperti ini nggak kelihatan ya? Ini yang aneh, bukan matanya tapi ininya. Nggak ada, teman-teman. Kita pakai sebelum tidur saja ya. Nah, itu tadi hari ini kita belanja oleh-oleh untuk tamu. Jadi tamunya itu datangnya Sabtu sore, terus makan malam, terus tidur, terus pulangnya Sabtu siang. Jadi berapa hari? Sabtu itu dihitung nggak sih ya? Enggak ya? Tapi kan sudah di sini Sabtu itu, sudah makan malam di sini. Hitung ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini ditaruh di kulkas dulu ya, karena besok ini, nasinya besok setelah makan, sarapan kita kasih, terus dia berangkat pulang. Nah, di setiap kita belanja keperluan untuk diri sendiri, kita tidak perlu tanya ke beliau, teman-teman. Nah, kalau seperti ini nih, ini untuk oleh-oleh ini tanya, bukannya tanya, tapi memberitahu, mau belanja untuk oleh-oleh beli ini ya. Oh, bagus itu. Oh iya, itu produk Norway. Bagus untuk oleh-oleh. Ini, oh iya ini juga. Ini kan apa namanya? Rusa. Ini juga. Oh iya. Kamu pinter katanya gitu. Setiap hari tuh suamiku muji-muji aku pandai, teman-teman. Dan juga kita beli sabun mandi. Sabun untuk cuci tangan cuma 2 saja. Nggak bisa ya. Nggak mungkin. Nah ini baru pas ini. Nggak kebuang ya. Ini kita mah. Bergmannsdrakta, den er tøff. The most important, the mobile. Nå kommer de. Halo, hai. Hola, hola, welcome. Like when it was a goal, like whoa, you know, a lot of people were looking at us. In Barcelona, it's normal. Did you bring a thick jacket or? I have a big jacket, Okay. North Face. Water and they sit there as long as they can, and then I will walk up again. Oh, she's crazy. Yeah. Oh, pretty views. Do you use your shoes inside in Spain, or? Yeah. Yeah. Well, depends on the house. Yeah, okay. I use my shoes there. Yeah, and your whole family. Yeah. Yeah. Your jacket and everything. Okay. Ini sudah dibuka. Yang buka Aldo. Dan dia makan yang ini nih. Yang ini bulat seperti roti mari. Aromanya itu enak banget, teman-teman. Dan dia juga makan yang ini nih. Aromanya itu asli. Enaknya khas itu loh. Yang mana ya? Ini ya. Kata anakku itu enak banget ini.
Enak sekali. Ini sama ini rasanya beda. Ini teksturnya seperti kue semprong, tapi ini lebih padat. Ini sepertinya mirip ya. Ini lebih manis ini, seperti roti lebaran yang manis-manis itu. Oh, coklat. Rasanya manis coklat. Saya lebih suka ini. Ini sama ini lebih enak ini. Manisnya nggak seperti ini. Oh, beda-beda ya. Sama ini. Enak ini. Ini rasanya kayaknya pernah makan. Kalau yang ini enggak ini. Natural enak ini. Ini enak. Setiap hari makan nggak enak ini. Yang ini atau yang ini ya? Yang ini ya, yang apel. Ini semua ini diskon 50%. Di Norway ada prasmanan tapi permen bukan makanan. Lebih murah di hari Jumat dan Sabtu. Hari Senin sampai Kamis lebih mahal. Sekarang ada yang bungkusan gede, dulu kecil loh. Oh, ini ada yang kecil nih. Nah, kita mau cari oleh-oleh keju khas Norway. Kejunya itu ada bervariasi. Ini keju khas Norway. Kita yang kecil saja ya. Ini juga tuh. Nah, jarang sekali orang suka keju ini teman-teman. Jadi nggak usah yang gede, nanti kan sayang kalau nggak dimakan, dibuang kan sayang. Nah, ini nih cocok untuk hadiah percobaan gitu loh. Ada yang itu juga. Ini yang sudah diiris-iris juga. Gratis nyoba, dicelupin di situ. Enaknya. Khas Norway ini. Aromanya kuat itu. Serba ikan makrel. Ini yang kecil. Lucu yang kecil ya. Tuh. Kita ambil satu ini. Ini juga makrel teman-teman, tapi beda. Yang punya itu beda. Paling murah ini nih. Ini keluarga kami nggak ada yang suka ini, dan botolnya itu segede ini. Coba kalau ada yang lebih kecil gitu ya. Di sini nih tempat oleh-oleh. Semua ini produk dalam negeri. Kita mau cari itu loh. Oh, ini daging babi. Yang ini daging apa ini? Iya, daging
daging babi. Kita mau cari daging ini, daging rusa. Ini daging apa ini? Campur daging babi. Enak ini. Lihat ini hari ini yang di sebelah sini semua 30%. Coba. Pengen ngambil ini nih. Tapi nggak bisa dicoba. Harganya 140. $140 ini. Yang ini ada bling-blingnya, lucu ya. Lihat nih. Tuh. Ini yang di bawah ini untuk mencoba. Warnanya seperti ini, cantik ya. Merah-merah hitam, nggak cantik ya. Ini cantik ini ya. Ini 190. Kita coba. Pengen seperti ini, tapi warnanya nggak semua saya suka. Seharusnya bikin yang separuh gitu ya. Kita coba ini ya, harganya sama. Yuk, kita coba. Hitam sekarang menjadi hijau. Aneh. Sí, normal, no sé, igual. Sudah siap pulang. Nah, kita sengajakan beli makanan ini teman-teman, karena kita beli itu spesial khusus untuk tamu, biar dia mencoba makanan khas Norway gitu loh. Dan ternyata seminggu tinggal bersama kita, dia makannya nggak ada separuh ya. Dan keluarga muda Nur itu tidak makan seperti ini teman-teman. Jadi kita buang saja. Dia itu lebih suka kaviarnya. Kaviar itu terbuat dari telur ikan. Bisa jadi ini bakalan terakhir kali kita beli makanan ini. Pensil mata ini kan dibungkus dengan plastik. Dan kualitas plastiknya itu kuat banget. Tadi sewaktu buka di sini nih, susah sekali sampai jariku sakit. Ini sudah 15 tahunan lebih. Masih banyak. Dan bagus ini, sedikit ada bling-blingnya. Kalau yang ini bling-blingnya lebih banyak. Yang ini nggak ada bling-blingnya ini. Jadi jarang sekali aku pakai ini. Ini juga sudah lama sekali teman-teman. Sudah puluhan tahun ini kayaknya ini. Ini juga sudah lama. Ini agak-agak ungu. Bling-blingnya nggak begitu banyak. Dan sudah lama sekali ini, tapi tuh masih baru ya. Hampir nggak pernah dipakai. Nah, ini padahal sering aku pakai, tapi masih banyak karena ini padat sekali. Ini padatnya nggak semarem ini. Ini bener-bener marem padatnya. Makanya masih banyak kan ya. Tapi aku pakainya itu nggak setiap hari. Minimal seminggu 2 kali, seminggu sekali. Kadang nggak pakai, 1 minggu itu nggak pakai. Ini malah jarang sekali dipakai. Tuh, warnanya hampir-hampir mirip semua. Aku suka warna-warna seperti ini, lucu. Dan ini wadahnya ini tuh. Wadahnya ini kita beli sewaktu di negara Yunani. Lucu, ini juga untuk itu. Agak-agak ungu ini. Tuh, ini dari toko bagus ini. Nah, saya mempunyai cat muka itu habisnya lama sekali.
You stay out late in Spain? In Spain, when I go to a party, that I used to go on a party on Fridays, I arrive my home at 6-7 a.m. In the morning? Yeah, And your parents are okay with that? like yeah, it's like normal in Spain. Like we start the parties at the time that they finished. Yeah. Yeah, because in Norway you start earlier and then you So finish I dinner at home like at 10. Oh, Then I have a little nap to yeah yeah to recharge, and then at 12 I go to like the before the party Yeah. with my friends to drink a little bit, and then we go to the club at 1 to 6. 1 to 6. Yeah. Okay. And is that a club for grown-ups as well as just your age? Fridays my age, and That's quite different from Norway. yeah. And did more people join? No, like every boys, but not people that we don't know. Okay. My mom have these things too, Yeah. like Le Creuset. Oh, Yeah, my Then, mom likes to cook. Yeah, So, it's very to- good to cook in. Yeah, Yeah. my mom loves to cook. If you're very hungry and the food is not food times, it's not good, you will just tell Aldo and Okay. he will cook. So you will not starve. No, just maybe before sleep, because with my stomach empty, I can't sleep. Yeah, okay. Aldo, Wherever is good. he will fix something for you. So yeah, so your bicycle, It's 10, good. 10 out of 10. No, Ja. I swear to God. Han spiser litt som det. Han spiser litt som det. Yeah. Eat the same amount of food. And your brother, does he eat a lot too? Yeah, Yeah, so your mother has to... more than me. More than you? Okay. So your mother has to make big portions. Yeah, the ladies that work here, they're very pretty. Oh yeah? Very pretty too. Okay. The girls here are so pretty. In Spain, they are all chopped. Wow, betul. Wow, Chopped is like, Not so good looking. Oh yeah. Not so good. yeah. Here, it's like all blondes, you know, blue eyes. It's a little bit spicy, but I think just perfect. Today we do another Spanish class, but with the people with my age. And then we went to a museum. Yeah. It was so super Norwegian English, Yeah. so the Spanish we won't understand. And this in Spain is forbidden. Many people think they should stop hunting whales.